Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yasin. Bapak yang mengajar mata pelajaran PJOK untuk kelas 8 tahun ini. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya ada hal yang berbeda di tahun ini, terutama dalam proses belajar dan mengajar, karena kita semua tahu sekarang di seluruh dunia, bahkan Indonesia khususnya, sedang mengalami masa wabah virus corona. Akibatnya banyak berdampak di semua sektor, terutama proses belajar mengajar. Ada istilah baru dalam proses belajar kali ini, yaitu yang kita kenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau juga yang biasa disebut dengan belajar dari rumah atau belajar di rumah. Semua itu tidak menjadi halangan untuk kalian tetap semangat dalam belajar dan berolahraga. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti. Kalian harus tetap berproses, harus tetap bergerak, harus tetap belajar. Karena itu kunci kalian untuk menjadi sukses. Di sini di pelajaran PJOK, di pertemuan pertama Bapak hanya memperkenalkan diri, terus nanti sedikit menyampaikan materi apa saja yang akan kita sama-sama lakukan. Ada beberapa media yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, bisa dengan via YouTube, Zoom, ataupun dengan WA. Ya. Kita yang pertama nanti dalam pelajaran PJOK, ada materi pertama, ada permainan bola besar, atau yang kita pelajarin nanti ada sepak bola, ada voli, atau kita ambil nanti satu di sepak bola. Yang kedua kebugaran jasmani, yang ketiga atletik, dan sebagainya. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu apa itu sepak bola, terus komponen apa saja yang harus kamu ketahui tentang sepak bola, tentang teknik dasar sepak bola. Jadi banyak bahasan. Ya, jadi kalian harus tetap semangat walaupun kita berbeda jarak, tidak bertatap muka langsung. Kalian harus tetap di rumah. Ya, jadi kalian di rumah harus tetap belajar, harus tetap berolahraga, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, agar pola hidup kalian tetap aman, tetap sehat, tetap bersih, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Dan sama-sama kita berdoa, semoga wabah virus corona ini akan segera hilang, terutama khususnya di negeri kita tercinta Indonesia. Baiklah, yang terakhir pesan Bapak berharap kalian bisa mengikuti kegiatan PJJ ini dengan baik dan tetap semangat. Ya, yang terakhir ada kata bijak. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Jonathan Swift. Terima kasih buat semuanya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, berikut Bapak akan menjelaskan tentang kontrak belajar di pelajaran PJOK. Oke, yang pertama pemateri, yang kedua KKM dan jadwal daring PJJ, yang ketiga peraturan PJJ PJOK, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima cara berolahraga yang baik saat pandemi virus COVID-19. Pemateri di sini di kelas 7 ada Pak Adi Nugraha, di kelas 8 ada saya sendiri Muhammad Yasin, dan di kelas 9 ada Pak Suryana. KKM dan waktu pembelajaran untuk kelas 7, KKM-nya itu 73, kelas 8 74, dan kelas 9 75. Waktu pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh di setiap hari Rabu jam kedua, yaitu pukul 9.30 sampai 10.30.
Mengenai peraturan PJJ PJOK, yang pertama, anak-anakku sekalian harus berpakaian rapih dan sopan, yaitu menggunakan pakaian olahraga SMP Negeri 17 Depok. Yang kedua, rambut harus rapi dan pendek. Yang ketiga, tidak menggunakan aksesoris tubuh. Yang keempat, mengikuti proses pembelajaran tepat waktu. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu mengikuti proses pembelajaran dari rumah masing-masing. Mengenai materi pelajaran, untuk kelas 7, yang pertama kebugaran jasmani, yang kedua atletik, dan yang ketiga permainan bola besar yaitu sepak bola. Untuk kelas 8, atletik, kebugaran jasmani, yang ketiga permainan bola besar yaitu sepak bola. Untuk kelas 9, yang pertama atletik, yang kedua senam irama, dan yang ketiga permainan bola besar yaitu bola voli. Ada keterangan di bawah sebagai berikut, bahwa jadwal bisa berubah tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Di sini Bapak akan memberi tips atau cara berolahraga yang baik saat pandemi virus COVID-19. Sejak diberlakukannya new normal, beberapa orang sudah tidak sabar lagi ingin kembali beraktivitas di luar lapangan seperti berolahraga. Olahraga memang menjadi salah satu upaya untuk membuat tubuh tetap sehat dan bugar, apalagi di saat pandemi seperti ini. Tentunya menjaga imunitas sangat perlu dilakukan agar terhindar dari virus corona. Beberapa olahraga yang bisa dilakukan yakni seperti jalan sehat, lari, lompat tali, bersepeda, yoga, dan aerobik. Namun, akan lebih baik lagi jika melakukan olahraga di rumah saja. Jika terpaksa dilakukan di luar rumah, ada baiknya kalian tetap melakukan secara mandiri dan menggunakan masker. Pasalnya, menggunakan masker menjadi salah satu cara untuk meminimalisir tubuh terinfeksi virus dan penyakit. Sehabis berolahraga, sebaiknya lakukan recovery yang baik seperti rehidrasi, mengkonsumsi nutrisi yang baik, dan istirahat yang cukup. Selain itu, agar stamina tubuh tetap terjaga, mengkonsumsi suplemen juga dibutuhkan di samping ketiga hal tersebut. Pembatasan aktivitas karena COVID-19 bukan berarti kegiatan berolahraga juga harus terhenti. Selain tetap sehat, hal ini juga dapat menghindarkan kita dari stres apabila terlalu lama berada di rumah atau tengah menjaga jarak dengan orang lain. Dalam laman resminya, WHO memberikan tips agar masyarakat bisa tetap berolahraga dengan aman selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, yaitu harus selalu cek kondisi kesehatan. Artinya, kamu harus selalu meminta seorang untuk tidak berolahraga apabila mengalami demam, batuk, dan sulit bernapas. Tetap di rumah dan istirahat, cari bantuan medis dan telepon terlebih dahulu, ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Yang kedua, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Beberapa negara masih memperbolehkan orang yang sehat untuk keluar dan beraktivitas seperti olahraga. Tapi apabila kalian ingin keluar atau berjalan-jalan, selalu praktikkan jaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum pergi. Yang ketiga, pergi ke tempat umum. Sama seperti poin sebelumnya, kamu harus selalu menjaga jarak, lalu mencuci tangan sebelum pergi, saat tiba di tujuan, dan saat pulang ke rumah. Selalu mengikuti arahan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan setempat. Yang keempat yaitu jika tak terbiasa aktif, maksudnya apabila Anda tidak aktif secara fisik, mulailah perlahan dengan aktivitas mulai dari intensitas rendah sampai dengan intensitas ringan dan nanti intensitas yang tinggi. Jadi harus step by step, nggak boleh langsung kalian melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi, apalagi jika tak terbiasa aktif. Yang kelima yaitu memilih aktivitas. Ini penting kita lakukan. Kenapa? Karena untuk mengurangi risiko cedera dan juga biar lebih nyaman dan aman untuk menikmati kegiatan tersebut. Pilih intensitas yang tepat sesuai dengan status kesehatan dan tingkat kebugaran Anda. Anda atau kalian harus dapat bernapas dengan nyaman dan melakukan percakapan secara fisik, intensitas ringan dan sedang. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai kontrak belajar dan beberapa aturan yang harus kita taati dan kita ikuti selama masa pandemi COVID-19 saat ini. Mari sama-sama kita berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.